Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu pertama pada bulan November. Waktu terasa begitu cepatnya dan tahun 2020 segera akan berlalu. Atas kasih setia Tuhan yang besar dan pemeliharaan Tuhan yang begitu baiknya, kita masih ada sampai saat ini di dalam situasi yang begitu mencekam sebenarnya. Namun kebaikan Tuhan senantiasa menolong kita. Dan kita mau ucapkan syukur. Mari saya ajak saudara untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan yang begitu baik, yang memelihara dan menjaga kita. Biarlah ibadah kita ini sungguh menyenangkan hatinya. Dan ibadah kita ini kita buka dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah berasal dari Allah pencipta langit dan bumi yang dimana kita beribadah kepadanya. Turunlah kiranya kasih karunia dan anugerah serta damai sejahtera bagi kita semua dari Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Selamat beribadah. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Kita siap beribadah hari ini. Kita mau juga lebih lagi belajar dari karakter David, yang mana dengan melalui pujian persembahannya dia mau selalu menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Di dalam hidup kita, saya semua bisa nyatakan amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya selamanya selamanya. Saudara, keinginan untuk membahas
3 orang raja Israel yang sangat besar sudah merupakan keinginan yang sudah lama saya miliki. Namun saat ini kesempatan ada. Namun untuk membahas ketiga raja ini sungguh membutuhkan waktu yang tidak bisa hanya 3 minggu. Dalam seminggu hanya 30-40 menit. Mengapa demikian? Karena kebesaran dan hal-hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh ketiga raja ini terlalu banyak. Puji Tuhan kalau minggu lalu kita sudah membahas Saul selama 30-40 menit. Walaupun itu harus berulang-ulang direkam sampai berkali-kali. Dan diedit berkali-kali dan sangat lama sekali hingga bisa adanya khotbah Saul hanya 1 kali. Namun untuk membahas soal Daud dan kehidupannya selama 30-40 menit khotbah itu adalah impossible atau tidak mungkin. Itu bagaikan kita mau membangun seluruh pencakar langit di New York, di Jakarta. Kita mau bangun hal yang sama itu untuk 1 tahun. Itu hal yang sangat tidak mungkin dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah kita ambil contoh 1, 2, atau 3 ikon gedung dari New York. Apapun itu, kita bangun di Jakarta. Nah, itu kita katakan bahwa kira-kira seperti itu. Ya, kota New York di Jakarta. Misalnya seperti itu. Jadi hari ini kita akan mengambil 1 bagian saja dari ratusan perikop yang dapat diceritakan mengenai raja yang hebat ini. Untuk itu saudara, sebelum kita masuk di dalam perenungan kita, mari kita tundukkan kepala. Kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar lagi mengenai 1 orang yang merupakan pilihan Engkau, yang merupakan raja yang begitu baik, yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sangat dikenang sampai saat ini. Seorang yang berkenan di hati-Mu. Tuhan, kami rindu supaya kehidupan kami boleh belajar memiliki relasi seperti yang Daud miliki. Memiliki kehidupan yang benar, yang penuh dengan anugerah Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, pakailah hamba-Mu agar yang hina ini dapat dipakai oleh yang mulia untuk menunjukkan sesuatu yang mulia kepada kami semua. Biarlah Tuhan sungguh dimuliakan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, cerita Daud diceritakan pertama kali di 1 Samuel 16. Ya, kalau kita mau lihat, kita buka ya 1 Samuel 16. Tapi kita tidak akan punya waktu untuk membaca seluruh 1 Samuel 16 dan 17 sampai perikop-perikop yang begitu banyaknya mengenai Daud. Jadi kita akan membacanya dari ayat 11 hingga 12 saja. Nah, untuk sebelum kita baca, saya berikan dulu latar belakangnya. Latar belakangnya adalah Saul berdosa kepada Tuhan, Tuhan menolaknya. Lalu Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel supaya Samuel tuh jangan kesal lagi dengan Saul. Nggak ada gunanya. Tuhan sudah memilih orang yang tepat untuk menggantikan Saul. Sekarang Samuel diminta untuk pergi mengurapi orang pilihan tersebut. Jadi Samuel takut pergi untuk mengurapi sebab saat itu Saul masih menjadi raja. Tapi Tuhan bilang bahwa inilah alasan yang harus kamu pakai ketika orang bertanya kepadamu. Jadi alasan yang sangat tepat, yang tidak bohong, dan itu dilakukan oleh Samuel. Dan ketika Samuel tiba di Bethlehem,
ke tempat yang Tuhan sudah tunjuk, Samuel hendak memilih orang yang akan diurapi oleh Tuhan itu, yang diminta oleh Tuhan untuk diurapi itu. Lalu lewatlah orang pertama yang tinggi besar, yang cakep. Namun Tuhan bilang, jangan lihat cakepnya, jangan lihat tingginya, jangan lihat luarnya. Tuhan memilih yang lain. Tuhan melihat hati. Lewat yang kedua, lewat yang ketiga, sampai seluruh anak Isai dianggap habis. Dari 8 anak, 7 orang sudah ditampilkan. Nah, cerita selanjutnya ada pada ayat 11 sampai 12. Saya ajak saudara baca ya. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah Samuel, urapilah dia, sebab inilah dia." Saudara, dikatakan dari ayat ini bahwa Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ia kurang dihargai, kurang dianggap oleh keluarganya. Tapi Tuhan sangat menghargai Daud. Saudara, secara paras, ia ganteng, disebut kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Dan yang lebih penting dari semuanya itu adalah inilah dia. Artinya Tuhan memilih dia. Daud juga punya kepandaian bermain musik petik. Saya bersyukur ya, di Edsvan punya banyak teman-teman jemaat yang jago main gitar. Nah, musik petik itu yang juga dimainkan oleh Daud. Ya. Dia pandai menggubah lagu, menggubah syair. Ada teman kita yang pandai menggubah pantun, ya. Dan Daud seperti itu, pandai menggubah syair. Dan Mazmur. Saudara, kalau saudara lihat di ayat 18, jelas sekali ya, 1 Samuel 16 ayat 18 dijelaskan bagaimana kemampuan yang Daud miliki. Dan di ayat 18 sekaligus pegawai Saul memuji Daud dengan mengatakan kepada Saul bahwa Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Dan semua orang mengetahui bahwa Tuhan menyertai dia. Ini luar biasa. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, itu sudah sangat luar biasa. Orang yang tahu bahwa Tuhan sertai akan dapat dan lebih mudah mengucap syukur. Dan ini dilihat oleh orang lain bahwa Tuhan menyertai dia. Itu sangat luar biasa sekali. Tidakkah saudara rindu orang lain juga melihat bahwa Tuhan menyertai saudara? Sehingga banyak orang jadi rindu sekali untuk tahu apa itu kekristenan. Bagaimana sih hidup di dalam Kristus itu? Ketika Tuhan menyertai, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah banyak. Tapi kita akan dapat melewati semuanya itu dengan tenang. Karena tahu Tuhan menyertai kita. Saudara, Daud berasal dari sebuah keluarga yang sangat sederhana. Dia tidak seperti Saul. Saul adalah anak orang kaya. Ia pada awalnya sangat direndahkan oleh Saul. Ayat 19 mengatakan demikian. Namun kemudian ia menjadi orang yang sangat dipercaya dan sangat disayang oleh Saul setelah
bekerja sekian lamanya untuk Saul di ayat 21 dan 22. Artinya apa? Artinya Daud bukan hanya cakap secara paras, tapi Daud juga cakap di dalam bekerja. Dapat dipercaya. Seorang yang pandai bermain musik, seorang yang gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicaranya, dan Tuhan menyertai dia serta mampu bekerja dengan baik. Itulah karakter yang Daud miliki. Tapi selain itu, saudara, dikatakan bahwa Daud memiliki satu hal yang kurang beruntung. Yaitu apa? Dia kurang dihargai oleh sanak saudara familinya. Dia itu dianggap sepele. Sehingga ketika Samuel datang, semua orang takut. Ada apa nih? Kenapa kamu datang? Tua-tua dipanggil. Lalu duduk semua. Dibilang bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin dilakukannya. Lalu suruh panggil semua anak Isai. Suruh panggil semua anak Isai. Cuma 7 orang yang dipanggil dari 8 anak. Satu anak ini nggak dianggap. Ya, karena tiap hari kerjanya hanya gembalain kambing domba yang pada masa itu dianggap pekerjaan yang paling rendah, tidak terhormat, bau. Ya, orang menggembalakan kambing domba pada zaman itu dianggap status yang rendah. Tapi Daud adalah seorang yang sangat rajin. Ya. Tahu dari mana? Saudara, kalau saudara lihat pasal 17 ayat 15, diceritakan bahwa Daud seorang yang selesai kerja untuk Saul, dia masih mengembalakan kambing domba ayahnya dengan setia. Ini luar biasa. Jadi ketika pegawai-pegawai Saul memperkenalkan Daud kepada Saul, Daud setelah itu mulai bekerja untuk Saul. Dan ketika dia bekerja untuk Saul, Saul pertama kurang menghargai dia. Tahu dari mana? Waktu Saul mengatakan kepada Isai dan kepada pegawainya, panggillah Daud itu yang ada pada kambing dombanya itu. Itu sebuah perkataan yang sebenarnya sarkasme, yang merendahkan. Tetapi setelah itu Daud dipercaya, kata ayat 21 dan ayat 22. Ya, dikatakan bahwa Daud bekerja dengan Saul dan Saul sangat mempercayai dia. Selain sangat rajin, Daud juga seorang yang sangat becus dalam melakukan planning. Saudara kalau lihat ayat 20 pasal 17, saudara dapat melihat bagaimana Daud tuh mengatur semuanya dengan planning yang jelas dan mengatur semuanya dengan baik, bukan sembarang-sembarangan. Ya, dia lakukan semuanya dengan planning yang baik dan keteraturan yang baik. Seorang yang sangat mengasihi dan perhatian kepada kakak-kakaknya. Coba lihat terus ayat 22, ya, pasal 17. Padahal kakak-kakaknya kurang menghargai dia. Saudara lihat karakter orang yang mencintai Tuhan. Mereka biasanya sangat mengasihi saudara-saudaranya. Bagaimana dengan saudara? Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara pasti mengasihi saudara-saudara. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan yang membuat kita dapat mengasihi saudara-saudara kita. Sekalipun saudara-saudara kita mungkin kurang baik kepada kita. Saudara, itu yang terjadi juga pada Yusuf, bukan? Dan hal ini juga pada Daud berlaku. Daud sangat mengasihi, mencintai saudara-saudaranya. Maka jika saudara kurang mengasihi saudara kandung sendiri, mulailah belajar untuk mengasihi saudara sendiri. Saudara akan sangat sulit mengasihi orang lain bila saudara sendiri saudara sulit untuk kasihi. Kita belajar sama-sama ya. Nah, hari ini saya mau secara khusus, jadi tidak membahas hanya mengenai latar belakang Daud saja,
Tapi saya mau secara khusus membahas mengenai sebuah cerita yang sangat terkenal sejak saudara dan saya masih kecil dan duduk di sekolah minggu, diajarkan oleh guru sekolah minggu. Apa kira-kira mengenai Daud? Pasti saudara tahu mengenai Daud menghadapi Goliat. Ya. Cerita Daud banyak yang bagus ya. Saya pilih satu dulu ini. Kalau di kemudian hari Tuhan kasih kesempatan lagi, tentu kita akan bicara yang lain ya, mengenai kejatuhan Daud dan lain sebagainya. Tapi hari ini mari kita belajar dari Daud dan imannya kepada Tuhan. Ya, bagaimana dia menghadapi Goliat. Latar belakangnya itu seperti ini, bahwa Daud disuruh papanya untuk mengirim makanan dan memberi perhatian kepada kakak-kakaknya. Mungkin papanya tahu bahwa dia mengasihi kakak-kakaknya, jadi pasti Daud akan melakukan semua hal itu dengan baik. Ketika sampai di lapangan, Daud bertemu dengan kakak-kakaknya yang sedang berperang atau menjalankan tugas sebagai soldier, sebagai prajuritnya Saul untuk berperang melawan orang Filistin. Nah, saat di medan perang itu mereka menghadapi seorang yang sangat besar yang meminta peperangan dilakukan satu orang lawan satu orang. Kalau misalnya kalah, berarti negara tersebut menyatakan kalah. Jadi musuh dapat menyerang negara yang kalah tersebut. Dan latar belakang itulah yang diceritakan pada peristiwa Daud melawan Goliat. Saya ajak saudara ya membaca agak panjang nih 1 Samuel 17 ayat 23 dan seterusnya. Tapi saya rasa ini perlu. Maka saya ajak saudara membacakannya. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 51. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya, yaitu penghujatan, ya, yaitu kata-kata yang meremehkan bangsa Israel. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan itu tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Perhatikan kakaknya nih, Eliab. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarahnya Eliab kepada Daud sambil berkata, "Hei, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang ke sini nih, kemari, dengan maksud melihat pertempuran, kan?" Tapi jawab Daud, "Emang apa yang telah kuperbuat? Aku hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia itu Goliat itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda,
Sedang dia sejak dari masa mudanya sampai sekarang ya telah menjadi prajurit. Tapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalikan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu." Perhatikan baik-baik. "Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saudara, mungkin sampai ayat sini dulu ya kita baca. Saudara, kita lihat dengan jelas karakter yang excellence yang dimiliki oleh Daud yang sangat jelas ditampilkan oleh penulis dalam 1 Samuel 17. Kontras yang diberikan pada ayat 25 dengan 26 sangat jelas sekali, di mana mencemoohkan orang Israel melawan siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini. Kata mencemoohkan Israel itu merupakan sesuatu yang berarti bahwa mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup. Melawan dengan perkataan Daud yang sangat positif, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat nih yang berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup? Saudara, saya melihat yang pertama, karakter Daud yang excellence adalah dia selalu berpandangan positif karena senantiasa memandang kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Saya sering sekali berpandangan negatif, selalu discourage gitu ya. Kalau ada apa-apa, takut. Ada apa-apa, waduh khawatir. Discourage gitu. Tapi lihat Daud. Daud selalu berpandangan positif. Kenapa? Karena dia selalu memandang kepada Allah. Dia melihat siapa Allahnya. Dia tahu siapa Allahnya. Apakah Daud tidak mengalami discourage? Oh, di dalam Mazmurnya banyak sekali bagaimana Daud itu discourage. Ya, merasa susah sekali, merasa Tuhan tolonglah saya sangat lemah, saya sangat sedih. Rabu lalu kita baru membahas salah satu Mazmur Daud, bukan? Yang bagaimana dia sangat sedih, sangat sulit sekali, dia discourage sekali. Tapi dia memandang kepada Allah, lalu imannya menjadi kuat. Saudara, mari kita bisa discourage, tapi kita harus memandang terus kepada Allah, sehingga kita bisa kuat dan punya iman. Memandang kepada pekerjaan Allah di masa lalu. Memandang kepada firman-Nya. Sehingga janjinya itu ketika kita lihat kembali menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau sering takut, sering khawatir, wajar nggak? Saya katakan wajar, karena itu kita manusia. Jadi bagaimana Daud bisa punya kekuatan seperti itu? Yaitu dengan terus memandang kepada firman Allah, kepada Allah. Saudara dan saya akan bersikap berpandangan positif bila kita terus-menerus memandang kepada Allah. Yang kedua, sekalipun dia direndahkan dan disalah mengerti. Coba saudara lihat ayat 28 ya, 1 Samuel 17. Ia tidak mudah untuk tersinggung, tidak mudah mengambil hati, ya. Di ayat 29, ya. Dia tetap fokus pada tujuan. Ayat 30. Saudara, kalau lihat bagaimana indahnya Daud bersikap terhadap hal-hal yang negatif di dalam hidupannya, cerita-cerita yang negatif, omongan-omongan yang negatif,
Saudara, kita mau belajar dari Daud bahwa dia bukan hanya selalu memandang positif, tetapi dia juga memiliki hikmat di mana dia tahu fokus kepada tujuan dan panggilan hidupnya. Dia tidak fokus kepada apa kata orang begini begitu, yang membuat orang discourage, yang membuat situasi itu kayaknya makin berat saja. Dia fokus kepada panggilan hidup dan tujuan. Saudara, minggu-minggu ini berita itu simpang siur dan berseliweran. Yang satu mengatakan bahwa COVID-19 itu disebabkan oleh karena buatan manusia. Yang satu mengatakan itu natural. Yang satu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada COVID-19 yang begitu menakutkan, itu hanya ditambah-tambahkan oleh orang-orang yang berkepentingan tertentu, khususnya mengenai bisnis, vaksin, dan sebagainya. Yang satu mengatakan bahwa COVID-19 itu benar ada, eksis, buktinya ada banyak orang yang menderita, ada banyak sekali korban yang mati. Saudara, kita dipusingkan dengan banyak hal-hal yang simpang siur. Dan suara-suara itu akan terus-menerus akan ada. Jadi bagaimana kita bersikap? Saudara, belajar fokus kepada tujuan dan panggilan hidup kita. Apa itu? Yaitu menyenangkan hati Allah, memuliakan Allah, dan menikmati Allah. Itu saja. Kalau tidak, waduh, hidup kita akan terus-menerus turun, jatuh, down. Dan kita tidak tahu harus bagaimana bersikap. Saudara, mari saudara kita belajar dari karakter Daud yang excellence dari 1 Samuel 17. Dia berpandang positif dan dia melihat berfokus hanya kepada tujuan. Tidak pedulilah mau suaranya bagaimana. Saya hanya fokus bagaimana melayani Allah, bagaimana mengasihi Allah. Saya lakukan bagian saya mengasihi manusia, saya pakai masker untuk melindungi orang lain juga. Dan bertanggung jawab dalam kehidupan saya. Cuci tangan, di mana saya harus cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Saya tidak sembarangan dalam bersikap, dalam bertemu orang. Saya melakukan protokol-protokol yang seharusnya menjadi bagian dalam diri saya sebagai orang beriman. Tapi saya juga tidak mengecilkan berita-berita yang mungkin Tuhan izinkan kita tahu. Namun fokus kita hanya kepada panggilan kita sebagai umat yang sudah Tuhan selamatkan. Memuliakan Allah, menikmati Allah. Mengabarkan Injil kepada segala bangsa. Oh, betapa indahnya panggilan hidup kita. Saudara, yang ketiga, saya ajak saudara lihat ayat 37 ya. Ayat 37 bilang begini, bahwa pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, dia tahu dengan pasti Allah menyertai dia. Bukankah Tuhan Yesus pernah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita? Dia tahu dengan pasti bahwa Allah pasti menyertai dia. Dia tahu bahwa ada singa, ada beruang. Saudara, saya belum pernah lihat beruang besar ya di Kanada ini. Tapi saya mendengar bahwa kalau kita ketemu beruang itu sangat berbahaya. Ya. Nah, ini Daud ketemu beruang, dihajar beruangnya, dibunuh. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena dia sangat tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Oh, saya tidak menganjurkan, tidak mengajarkan supaya saat saudara berada di luar sana ketemu beruang, saudara seperti Daud hajar muka beruang. Bukan itu maksud saya ya. Yang saya maksudkan adalah bahwa Daud tidak takut menghadapi situasi yang dimana tidak terhindarkan. Itu maksudnya. Saudara, ketika saudara mendapatkan situasi yang tidak terhindarkan, saudara, kita bisa sangat takut sekali dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pasrah, nyerah, dan tidak lakukan apa-apa.
Tetapi sebaliknya kita bisa lakukan sesuatu yang harusnya kita bisa lakukan. Apa itu? Yang kita bisa lakukan, kita harus lakukan. Caranya, harus tahu bahwa Allah menyertai kita. Sehingga kita tidak mudah untuk discourage, takut, khawatir, dan hal-hal seperti itu. Yang sangat mudah sekali menjangkiti orang-orang di dalam Tuhan. Saudara, dan itu akan merusak hidup kita. Saudara, itu hal yang ketiga. Yang pertama, pandangan positif, berfokus pada tujuan, kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Yang keempat, ada di ayat 38 sampai 40. Yaitu menanggalkan semua yang bukan menjadi kewajiban atau miliknya, tapi tampil dengan apa adanya. Kenapa begitu? Kita jangan mengambil sesuatu yang bukan merupakan bagian yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu tidak akan cocok dengan diri kita. Sebab bukan apa yang akan menjadikan kita bahagia, tetapi siapa yang menjadikan kita bahagia. Bukan apa yang akan menyelamatkan kita, tetapi siapa yang akan menyelamatkan kita. Nah, ini penting, saudara. Kalau saudara tahu bahwa bukan benda yang akan membuat kita bahagia, tetapi Allah. Bukan benda yang akan menyelamatkan kita, tetapi Allah. Maka kita tidak akan mudah untuk mempertuan apa itu. Baik itu keuangan, baik itu rekening, baik itu harta, baik itu jabatan, apapun. Tapi kita akan belajar memperhambakan diri hanya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud menanggalkan semua alat-alat perang yang bukan merupakan panggilan dia dan kebiasaan dia. Dia tampil apa adanya. Kenapa? Karena dia tahu sebuah batu bisa menyelamatkan dia bukan karena batunya, tetapi karena ada siapa di balik dirinya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika melawan Goliat. Yang terakhir, Daud mengenal Allahnya. Dia kenal, dia tahu Allah yang Maha Kuasa, dia tahu rencana atas umat Allah. Ayat 45 sampai 47 saya bacakan ya. 1 Samuel 17, 45-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Pedang, tombak, lembing. Waduh. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya, perhatikan baik-baik, seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, Daud mengenal Allahnya. Daud tahu siapa Allahnya. Dan Daud tahu Allah itu sangat maha kuasa. Daud fokus kepada panggilan hidupnya. Daud berpandangan positif. Daud tahu bahwa Allah pasti dapat menang terhadap apapun juga. Tapi Daud tahu rencana Allah atas umatnya. Saudara, kalau
Saudara tahu Allah menyertai, tapi saudara ragu apakah Allah kita ini berkuasa, nggak ada fungsinya. Saudara harus tahu bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang maha kuasa, tapi ia juga peduli atas kita, menyertai kita. Saudara harus tahu bukan hanya Allah menyertai kita dan peduli kita, tapi saudara harus yakin juga bahwa Allah penuh dengan kuasa. Dan dia punya rencana yang besar atas seluruh umatnya, termasuk saudara dan saya. Saudara, itulah yang dimiliki oleh Daud. Sehingga, saudara, dari sini kita akan belajar bagaimana Daud memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh dekat dengan Allah, mengenal Allah dan kuasanya, serta rencananya atas hidup dia. Mari saudara, saya ajak kita melihat kembali apa yang dimiliki oleh Daud, dan kita boleh belajar dari kehidupan Daud. Berpandangan positif karena senantiasa memandang kepada Allah. Berfokus kepada tujuan dan panggilan hidupnya untuk menyenangkan Allah, memuliakan Allah, dan menikmati Allah. Mengerti dan tahu dengan pasti bahwa Allah menyertai dia. Bukan apa yang akan menyelamatkan dia, tetapi siapa yang akan menyelamatkan dia. Dan Daud mengenal Allah dengan benar, dengan baik, punya relasi dengan Allah. Saudara, dari semua yang dimiliki oleh Daud, apa yang kita tidak miliki? Apakah kita berpandangan selalu negatif? Mari kita senantiasa memandang kepada Allah. Apakah kita mudah untuk tergoyahkan oleh suara-suara sumbang, suara-suara yang menakutkan di sekitar kita? Mari fokus kepada tujuan dan panggilan hidup kita untuk melayani Allah. Apakah saudara menghadapi tantangan, saudara menjadi takut, gentar, khawatir, terhimpit, sesak? Saudara, mari belajar tahu pasti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana dengan beban-beban dalam hidup yang tidak seharusnya kita pikul, tapi kita pikul? Tanggalkan kalau itu bukan milik kita. Dan mulai mengangkat apa yang menjadi milik kita. Apakah itu batu? Apakah itu umban? Ambil apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Keluarga kita adalah bagian dalam kehidupan kita yang sangat penting sekali. Kita perhatikan, kita layani. Mari ambil tanggung jawab tersebut. Tuhan akan pakai kita menjadi saluran berkat lewat semua yang Tuhan sediakan. Yang terakhir, mari kita belajar untuk mengenal Allah, sifat-sifatnya. Bukan memaksakan ini Tuhan kehendak saya, bukan. Tapi belajar, Tuhan, saya tahu Engkau maha kuasa. Engkau punya rencana. Dan biarlah rencanamu yang jadi atasku. Bukan, Tuhan, ini rencana saya. Tolong berkati saya. Kalau enggak, saya nggak mau percaya Tuhan lagi. Kalau tidak, saya mau meninggalkan gereja. Kalau tidak, saya tidak kasih perpuluhan lagi. Kalau tidak, saya begini, saya begitu. Saudara, apakah sikap kita adalah sikap seperti itu? Mari saudara kita belajar dari Daud untuk tidak punya sikap yang negatif seperti itu kepada Tuhan. Punya sikap yang positif kepada Tuhan. Melihat bahwa Tuhan, saya ini hamba-Mu. Saya mau dipakai untuk kemuliaan-Mu. Saya ingin hidup bagi kemuliaan-Mu. Saya ingin hidup untuk memuliakan Allah. Saya ingin mengabarkan Injil-Mu. Supaya banyak orang tahu Allahku, Allah yang hidup. Saudara, dalam menghadapi berbagai kesulitan khususnya di masa COVID-19 ini, saya tahu, sadar benar bahwa kesulitan itu luar biasa besarnya. Saya sadar benar. Tetapi
saya punya Allah yang sama, yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Saya mau belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bagaimana kehidupan Daud. Saya mau belajar untuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Dan hamba sangat terbatas. Tetapi Roh-Mu yang kudus tidak pernah terbatas. Dan senantiasa bisa bekerja dengan luar biasa, leluasa. Baik lewat video, baik lewat kejadian, lewat apapun Engkau dapat bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi diri-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan tambahkan iman. Sehingga kami dalam menghadapi segala sesuatu dapat memandang kepada Tuhan. Memiliki relasi yang indah, yang intim dengan Tuhan. Hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Sebentar kami mau mengingat akan apa yang Yesus lakukan buat kami. Melalui perjamuan kudus. Berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari saya ajak saudara untuk menyiapkan roti dan cawan yang berisi anggur atau jus anggur untuk melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan, dikorbankan untuk menebus dosa dan kejahatan kita. Silakan saudara menyiapkan diri. Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 mengatakan bahwa cawan pengucapan syukur di mana kita lakukan bersama adalah persekutuan dengan darah Kristus. Roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebab itu mari ketika kita mengadakan perjamuan kudus, saya ajak saudara untuk mempersiapkan hati kita dalam mengikuti perjamuan kudus ini dengan rendah hati menguji diri kita. Apakah ada dosa-dosa yang masih kita sembunyikan di hadapan Tuhan dan kita belum akui di hadapan Tuhan. Kesalahan yang kita lakukan yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Mari saya ajak saudara untuk diam sejenak. Kita menghadap Tuhan dan meminta Tuhan menyucikan dosa dan kesalahan kita, kecemaran kita. Karena melalui tubuh dan darah Kristus saja kita dapat diampuni dan disucikan. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengenang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari saya ajak saudara untuk berdiam diri sejenak. Uji hati kita. Tuhan, layakkanlah kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan
keselamatan. Kau hadir di setiap langkah hidup kami ya Bapa. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Terima kasih Tuhan, tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Kami mau ya Tuhan, kami belajar setia, kami mau setia seumur hidup kami. Sepanjang hidup kami, untuk terus memuliakan Engkau. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di
raised me, and you'll never forsake me. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil roti ini dan makan roti dan mengingat akan Kristus dan pengorbanannya sambil mengucap syukur. Makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan kita dan mengingat akan Kristus dan pengorbanannya, serta darahnya yang tercurah untuk menghapus semua dosa, kejahatan, kesalahan kita. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga orang-orang yang tidak layak seperti kami, orang-orang yang berdosa dan sering kali menyakiti hati Allah, lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami boleh terus-menerus dibaharui, diampuni, dan mengalami kuasa salib-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang membuat kami dipulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa dan menolong kami memiliki relasi yang terus-menerus dengan Allah. Bantu kami untuk hidup di dalam ketidakpastian ini dengan iman yang kokoh, yang teguh kepada Engkau, mempercayai Engkau terus-menerus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami lakukan hal ini semuanya untuk memperingati Engkau. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan bangkit berdiri. Saudara, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Saya ajak saudara berdoa dan setelah itu terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kami berdoa supaya kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar boleh kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami dan menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Arahkanlah hatimu saat ini kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang dalam janjinya menyertai kita semua, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.